Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dan yang utama, khatib tidak lupa berwasiat kepada diri sendiri dan kepada jamaah Jumat sekalian. Mari senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur karena Allah telah memberikan kita banyak nikmat, hidayah dan inayahnya kepada kita, dan terbukti hari ini, detik ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sebagian kecil dari kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah. Sidang jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, khatib juga berwasiat, marilah syukur kita ini kita wujudkan dalam kehidupan kita dengan berusaha menjadi orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa dengan cara melaksanakan sekuat tenaga seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga berusaha sekuat tenaga meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mengajak keluarga, masyarakat dan kaum muslimin untuk juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Kewajiban kita sebagai orang beriman adalah melaksanakan ibadah hakuminallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga melaksanakan kebaikan-kebaikan kepada umat kaum muslimin pada khususnya. Namun kadangkala kita mempunyai pikiran-pikiran yang agak negatif, karena sekian lama kita sudah beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, namun kehidupan kita tidak jauh beda. Mungkin ada di antara kita secara duniawi ada yang mungkin masih kekurangan. Secara fisik masih ada kelemahan,
masih ada musibah-musibah yang sering kadang kita alami dan kita lalui dalam kehidupan ini. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak beribadah kepada Allah. Mereka selalu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Namun kehidupan mereka tampak lebih senang, lebih bahagia, lebih sukses, lebih mapan secara ekonomi dan secara duniawi. Inilah yang namanya istidraj. Oleh karena itu, di dalam khutbah yang pertama ini, khatib akan membahas apa itu istidraj. Secara bahasa, istidraj menurut para pakar bahasa dalam kamus bahasa Arab diambil dari kata darajat, yang berarti naik dari satu tingkatan, naik ke level atau kedudukan berikutnya. Namun secara istilah, ini beberapa ulama telah menjelaskan. Menurut Imam Abu Ali Al-Jurjani rahimahullah, istidraj ini mempunyai satu arti, yaitu Allah SWT akan memenuhi kebutuhan seorang hamba dari waktu ke waktu hingga penghujung usianya, untuk akhirnya ia gantikan dengan bencana dan siksa yang pedih. Juga pada kitab yang lain, seorang imam yang bernama Imam Al-Kafawi yang juga menjelaskan tentang apa arti dari istidraj, yaitu beliau menjelaskan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba apa saja yang dia inginkan di dunia, untuk menambah penyimpangan demi penyimpangannya, untuk menambah lebih ketersesatannya di dunia, untuk menambah kebodohannya, dan untuk menambah pembangkangannya kepada Allah. Setiap hari akan semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-182, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Al-A'raf ayat 182. Demikianlah penjelasan Al-Quran dan penafsiran para ulama. Kadangkala orang-orang yang berbuat kekafiran, orang yang berbuat kezaliman, kemusyrikan, dan perbuatan jahat lainnya, Allah diamkan sampai waktu yang tidak kita ketahui, sehingga mereka didiamkan oleh Allah menjadi lebih menyimpang, lebih jauh tersesat, dan akhirnya Allah akan binasakan mereka dalam kebinasaan yang nyata, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Siapa saja yang Allah berikan istidraj, yang pertama adalah orang-orang kafir. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 176, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yahzunka alladziina yusari'una fil kufr innahum lan yadurrullaha syai'a yuridullaha alla yaj'ala lahum khadzan fil akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Dan janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi kafir. Sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun.
Allah berkehendak tidak akan memberi sesuatu kebahagiaan atau pahala kepada mereka di hari akhirat nanti, dan bagi mereka azab yang besar. Ali Imran ayat 176. Juga Allah akan memberikan istidraj kepada orang-orang munafik, sebagaimana dalam suatu firman Allah yang lain. Allah berfirman, yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, sedang mereka tidak mengetahui. Juga hingga firman Allah yang lain, surat Al-Baqarah ayat yang ke-15, Allah berfirman, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas olokan mereka, yaitu orang-orang munafik, dan memberikan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Istidraj juga akan diberikan kepada orang-orang yang zalim, sebagaimana dalam firman Allah surat Ibrahim ayat yang ke-42. Allah berfirman, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun innama yuakhiruhum liyaumi yaskhasu fihil absar. Dan janganlah sekali-kali kamu wahai Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Surat Ibrahim ayat yang ke-42. Juga Allah akan memberikan istidraj kepada orang-orang fasik dan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Dalam sebuah hadis dari Uqbah bin Amir, bahwa Rasulullah pernah bersabda, apabila kamu melihat Allah memberikan kepada seorang hamba bahagian dari dunia ini yang dia sukai, sementara hamba tersebut suka bermaksiat kepada Allah, maka itu hanyalah merupakan istidraj. Kemudian Rasulullah membaca ayat, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan buat mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam dan berputus asa. Surat Al-An'am ayat yang ke-44. Jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir dari khutbah yang pertama ini, khotib akan menyampaikan bentuk-bentuk istidraj. Yang pertama, orang-orang yang bermaksiat, yang berbuat kerusakan, kekafiran, kemusyrikan, dan kejahatan. Mereka kadangkala diberikan Allah, dibukakan berbagai kenikmatan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 44, yang artinya, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, maka kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Demikianlah kadangkala orang-orang yang bermaksiat akan dibukakan pintu-pintu kenikmatan dunia, namun secara tiba-tiba kelak Allah akan membukakan satu siksaan dan satu hal yang menyiksa mereka di dunia maupun di akhirat nanti.
Yang kedua, bentuk istidraj adalah dipanjangkan umurnya. Kadangkala kita melihat banyak orang-orang baik tapi pendek umurnya. Namun orang-orang yang jahat, orang-orang yang berbuat zalim dan kemaksiatan, kadangkala Allah berikan umur yang panjang bagi mereka. Ini pun ada di dalam satu ayat, yaitu Al-Anbiya ayat yang ke-42 dan 44. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Haula'i wa aba'ahum hatta tala 'alaihimul umur afala bal mata'na yarawna anna na'til arda nanqusuha min adrafiha afahumul ghalibun. Sebenarnya kami telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjanglah umur-umur mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwasanya kami mendatangi negeri orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari segala penjuru? Maka apakah mereka yang menang? Al-Anbiya ayat 42-44. Yang terakhir, kadang-kadang orang-orang yang berbuat kemaksiatan, orang-orang yang berbuat dosa, kekafiran dan kemusyrikan, itu Allah berikan penundaan siksa. Tidak langsung Allah siksa saat itu, tatkala berbuat kemungkaran, berbuat kezaliman, berbuat dosa, Allah kadang tidak langsung memberikan siksaan. Allah tunda. Sebagaimana dalam firman Allah, dalam surat Al-Fatir ayat yang ke-45, Allah berfirman, yang artinya, dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, niscaya dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk yang melata pun. Akan tetapi Allah menangguhkan penyiksaan kepada mereka sampai waktu yang tertentu. Maka apabila datang ajal mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Al-Fatir, surat Fatir ayat 45. Fastabiqul khairati aqulu qouli hada astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini, khatib akan menyampaikan sesi terakhir berkaitan dengan orang-orang zalim, orang-orang kafir dan orang-orang yang berbuat dosa. Mereka walaupun ditangguhkan Allah di dunia, adab-adab Allah tidak langsung diberikan kepada mereka. Namun dapat dipastikan Allah akan memberikan hukuman berat kepada mereka. Seperti di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-44, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam dan berputus asa. Banyak ayat yang menceritakan akibat yang menimpa orang-orang kafir yang mendapatkan istidraj dari Allah Ta'ala. Kemudian Allah menimpakan azab kepada mereka secara tiba-tiba,
seperti kisah Fir'aun, kisah kaum Ad, kisah Samud, kisah Korun, dan lain sebagainya. Dan akhirnya orang-orang seperti ini akan bernasib yang buruk. Ya. Adapun nasib yang bakal menimpa orang-orang yang mendapatkan istidraj dari Allah di akhirat nanti adalah siksa yang pedih di neraka jahanam. Seperti dalam firman Allah, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus saa'ah adkhilu ala fir'auna asaddal adzab. Kepada mereka diperlihatkan neraka di pagi hari, di petang hari, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Yang terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sabar dalam menapaki kehidupan ini. Walaupun kita sebagai orang beriman dan bertakwa kadang tidak semulus kehidupan yang kita harapkan, sedangkan orang-orang yang berbuat maksiat kadang kehidupan mereka lebih baik. Ini merupakan satu istidraj yang bisa kita ambil hikmahnya agar kita selalu istiqomah di dalam kehidupan ini, dan semoga Allah berikan kita ridhonya sehingga Allah akan memasukkan kita ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.